Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara di Gedung Gereja GKI Ngagel maupun yang beribadah secara online di channel YouTube GKI Ngagel. Ibadah Jumat Agung pada hari ini dilayani oleh Pendeta Florida Rambu Bangi Roni. Jemaat yang beribadah di dalam gedung gereja dimohon untuk tetap memakai masker, menjaga protokol kesehatan, dan mengganti mode suara handphone ke mode hening selama ibadah berlangsung. Mari kita mempersiapkan diri memasuki ibadah dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita memulai ibadah pada hari ini. Jemaat dipersilakan berdiri dengan segenap hati. Kita datang menyembah Tuhan. Ibadah Jumat Agung ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh sangat bersyukur setelah 2 tahun kita tidak bisa beribadah Jumat Agung secara onsite. Dan kali ini Tuhan mengizinkan kita beribadah secara onsite kebaktian Jumat Agung. Bukan hanya itu, dalam kapasitas yang juga bisa lebih dari 50%. Kita sungguh merasa bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan
2 tahun kita menanti, Tuhan menjawab doa kita semua. Kiranya suasana semakin lebih baik sehingga tidak ada lagi yang harus ditolak ketika harus mendaftar ibadah atau tidak perlu lagi pakai pendaftaran. Kita semua bebas bisa datang beribadah. Suatu saat pasti kita akan sampai kepada titik itu di dalam perkenanan Tuhan. Kebaktian Jumat Agung pada hari ini mengangkat tema Raja yang ditolak. Injil Yohanes 19 ayat 5 menyaksikan penderitaan Kristus. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ecce homo, lihatlah Kristus sang anak manusia. Itulah undangan bagi setiap kita pada hari Jumat yang agung ini untuk kembali memandang Dia yang pernah diperlakukan sebagai raja yang ditolak, yang dihina dan terluka, yang disesah dan menderita, memberi nyawanya menjadi ganti dosa kita. Video berikut akan menggambarkan tentang siapa kita yang juga pernah dalam hidup kita ikut berteriak mungkin
salibkan Kristus. Kita berdoa. Dalam banyak hal Tuhan, hidup kami tak jauh berbeda dari mereka yang pada waktu itu ikut berteriak salibkan Yesus. Hidup kami tidak jauh berbeda dengan Yudas Iskariot yang menjual Yesus. Hidup kami tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang menusuk lambungmu, yang memberi anggur asam, yang tidak peduli dengan penderitaanmu. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, dan kami mohon, ampuni kami. Kami sama seperti orang yang juga disalibkan di sebelah kiri dan kanan-Mu. Tapi kami juga mau berkata, ya Tuhan, jangan lupakan kami ketika Engkau berada di dalam kerajaan-Mu. Selamatkan kami, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Mari dengan berdiri kita menerima berita anugerah 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oleh
Korisande Voice akan mempersembahkan pujian. There stands a tree where the flow of God's mercy pours out for me in a flood. On a hill far away, the man of all sorrows pays for my life with his blood. Purchased by love, bought with a price. My debt was pardoned by his sacrifice. Where the Lord and the beast met his flesh and his blood on the cross, I was purchased by love. So here now I stand, all my sin and my sorrow, given by mercy untold. Looked like a cross, a man who was famous, spilled out his life for my soul. Purchased by love, bought with a price. My debt was pardoned by his sacrifice. Where the Lord and the beast met his flesh and his blood on the cross, I was purchased by love, bought with a price. My debt was pardoned by his sacrifice. Where the Lord and the beast met his flesh and his blood on the cross, I was purchased by love. On the cross, I was purchased by love. Jesus made it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Kita berdoa. Di salib itu kami sudah dibeli dan dibayar dengan lunas oleh Tuhan Yesus. Dan kalau saat ini kami kembali merenungkan, mengingat peristiwa itu, ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau menuntun kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Kami memohon kekuatan dari Tuhan, hikmat Tuhan yang boleh menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan mau. Ketika di masa pandemi ini, di tahun ini, Tuhan izinkan kami kembali beribadah di Jumat Agung ini. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang lemah ini, yang berdosa ini, Tuhan kuduskan dan Tuhan penuhi hamba dengan Roh Kudus-Mu. Jam pemberitaan firman ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 19, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-22, dilanjutkan dengan ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Yohanes 19 ayat 17 sampai 22, kita lanjutkan ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30.
Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Ayat 28 hingga ayat 30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan berjuang melakukan kebenaran firman Tuhan. Hosiana. Saudara-saudara, apa sih yang bisa mendatangkan kelegaan bagi kita di bagian-bagian dalam kehidupan kita? Kalau seorang pegawai, karyawan mungkin kelegaan dalam fase kelegaan dalam hidupnya ketika semua deadline-nya sudah selesai, apa yang diminta sudah dikerjakan, sudah tuntas semuanya, dan kalau seharian itu begitu penuh, dia merasa lega, sudah selesai. Kalau mahasiswa mungkin dia merasa lega ketika semua tulisannya, misalnya skripsinya atau tesisnya, sudah dikerjakan dengan sangat baik, dia sudah melakukan bagiannya dan kemudian menyerahkan ke dosennya. Fase menyerahkan itu sudah lega luar biasa, yang penting sekarang sudah ada di tangan dosen. Atau mungkin Anda yang ibu rumah tangga, yang di rumah tanpa asisten rumah tangga, semua dikerjakan. Dari bangun pagi sampai hampir malam, hampir mau tidur, ada banyak sekali pekerjaan yang dilakukan. Dan ketika mau tidur, mau istirahat itu leganya luar biasa kalau semuanya sudah selesai. Ketika kita melakukan bagian kita dengan baik, ketika kita mengerjakan segala sesuatu yang mungkin begitu beruntun satu dengan yang lain, selesai itu memberikan kelegaan tersendiri bagi kita. Selesai itu bukan perkara kita sudah dapat hasilnya, belum tentu. Tetapi bagian kita sudah lakukan dan kita merasa bahwa sudah selesai, kelegaan itu pun muncul. Tetapi kan kalau kita lihat dalam hidup kita juga, mau karyawan itu sudah mengerjakan semua dengan tuntas, begitu diserahkan kepada bosnya mungkin masih ada juga yang dikoreksi. Ya hadapin lagi fase berikutnya gitu kan. Kalau mahasiswa apalagi sudah merasa sudah full, sudah penuh semua ide, sudah selesai semuanya. Lalu dengan gampangnya dosennya coret-coret gitu ya. Lalu dikembalikan gitu. Ya masuk lagi dalam fase perjuangan gitu. Atau kalau misalnya Anda yang bekerja, yang punya usaha, ketika sudah mengupayakan segala sesuatu, sudah ketemu investornya, sudah hampir deal, sudah lakukan dengan maksimal, ternyata kemudian nggak jadi. Sudah selesai bagiannya, kemudian harus hadapi lagi hal-hal yang
mendatangkan pergumulan-pergumulan atau pemikiran ide-ide yang baru. Hal itu mau menandakan apa, saudara? Siapapun kita, ternyata kita tidak punya otoritas yang mutlak. Siapapun kita, apapun posisi kita, otoritas itu tidak mutlak di tangan kita. Selalu akan ada bagian-bagian dalam hidup kita yang sebenarnya kita juga mengalami apa artinya ditolak. Apa artinya tidak diterima. Apa artinya kecewa. Kita juga mengalami hal-hal yang itu. Kita harus sadari karena memang kita bukan pemilik otoritas total atas hidup ini. Bacaan kita hari ini dalam Injil Yohanes ketika tema ibadah Jumat Agung ini raja yang ditolak, kita tahu bersama Kristus disebut sebagai raja, saudara. Tuhan Yesus itu adalah raja bagi kita, itu adalah iya dan amin. Tidak ada alasan atau argumentasi apapun yang bisa dipakai untuk membantah bahwa Yesus bukan raja. Kalau raja itu punya otoritas penuh, dia katakan A, semua di bawahnya rakyatnya harus mengikuti A. Beda kalau presiden, dia dipilih dalam kurun waktu tertentu dan belum tentu semua mau mengikuti apa yang dikatakannya. Tapi raja, saudara, tidak mengenal periodisasi dalam berkuasa. Rakyatnya tidak boleh sembarangan demonstran menuntut. Semua ikut apa kata raja. Karena itu kan selalu dikatakan, kalau kamu punya raja yang kejam, maka itu pasti rakyatnya sengsara. Tapi kalau kamu punya raja yang baik, pasti hidupmu juga akan sejahtera. Nah, ketika kita hari ini bicara raja yang ditolak, dia yang punya segalanya, dia yang adalah penyelamat, dia yang absolut, yang mutlak. Dia yang sebenarnya perjalanan hidupnya juga menunjukkan dia tak menyakiti hati orang. Dia melakukan apa yang baik. Tetapi dia juga ditolak, saudara. Dia yang penuh cinta, dia yang hatinya suci, dia yang adalah orang benar, lah kok malah ditolak. Kok bisa Yesus ditolak, saudara? Ya memang begitulah hidup di tengah dunia ini. Bukankah memang demikian yang kita hadapi? Orang tulus seringkali dimusuhi oleh orang yang gak tulus. Orang benar seringkali dimusuhi oleh orang-orang yang tidak benar, yang punya hati yang jahat. Orang yang pikirannya lurus seringkali dimusuhi oleh orang yang pikirannya bengkok. Orang yang ikhlas seringkali dicurangi oleh orang-orang yang licik. Dan ironisnya, saudara, kita lihat dari pengalaman Tuhan Yesus, siapa sih yang menjadi tokoh utama, menjadi awal penderitaan Yesus di atas kayu salib? Bukan orang luar, justru orang dalam. Ada dalam lingkaran Tuhan Yesus, sangat dekat dengan Yesus. Dia salah satu murid Yesus, dia Yudas Iskariot. Apakah Yesus tidak tahu orang dalam dia ini yang berkhianat? Ya Yesus tahu. Apakah Yesus tidak mengerti rencana dia dan bagaimana bahkan jumlah uang mungkin yang dia pakai? Apakah Yesus tidak tahu? Ya Yesus tahu. Tapi Yesus, saudara, dia berfokus pada Allah. Bukan pada perilaku Yudas Iskariot. Dia tahu ini sudah selesai. Ini bakalan selesai. Dia akan kembali kepada Bapa. Karena itu ketika di atas kayu salib semua hal sudah ia hadapi. Yesus mengatakan apa? Sudah selesai. Dan yang menarik, saudara, ketika Yesus bilang sudah selesai, bukan berarti semua sudah damai sejahtera, bukan berarti semua sudah aman di tengah dunia ini. Yesus bicara sudah selesai, saudara, justru ketika di sekitar dia ada banyak kebencian, di sekitarnya masih banyak kemarahan, ada di sekitar dia ada ketakutan dan kecemasan.
Kalau mau dikata, Yesus mengatakan sudah selesai justru di tengah dunia yang sedang kacau balau. Paling tidak di sekitar Kristus pada saat itu chaos terjadi. Murid-murid entah lari kemana, perempuan yang mengasihi Yesus mungkin menangis sembunyi-sembunyi, orang yang benci dan marah sedang tertawa, merasa menang, segala sesuatu. Yesus mengatakan sudah selesai. Dan selesai dalam perspektif Yesus bukan semuanya kemudian sudah aman, damai, sentosa, bahagia dan sukacita. Justru di tengah kekacauan. Mengapa Yesus justru mengatakan sudah selesai di tengah kekacauan itu? Sekali lagi karena dia berfokus pada Kristus. Yesus tahu benar untuk apa dia datang di dunia ini. Yesus mengerti benar bahwa hidupnya bukan persoalan bagaimana respon orang terhadap apa yang dilakukan, tetapi bagaimana menemukan untuk apa hidup di tengah dunia ini. Melakukan apa yang memang menjadi tugas Bapa yang diberikan kepadanya. Dan dia lakukan sebaik-baiknya. Bahwa di sekitar dia melihat dengan matanya sendiri. Selesainya Yesus itu justru di tengah banyak pertentangan. Tapi Yesus kemudian menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Sudah selesai. Dia serahkan nyawanya kepada Bapanya. Saudara-saudara, dari peristiwa Jumat Agung kita belajar. Apa yang membuat Yesus begitu kuat dan teguh menghadapi segala hal yang begitu menyakitkan itu. Karena Yesus menemukan dan tahu tujuan untuk apa ia hidup di tengah dunia ini. Alasan untuk apa hidup di tengah dunia inilah yang menguatkannya, yang membuat ia terus berjalan meskipun begitu banyak tantangan yang ia hadapi. Hal yang sama yang juga Tuhan mau katakan kepada kita. Bahwa yang bisa membuat kita bisa terus berjalan dan kuat menghadapi segala sesuatu. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketemu alasan untuk apa saya hidup di tengah dunia ini. Apakah Anda sudah ketemu alasan untuk apa Anda hidup di tengah dunia ini? Atau jangan-jangan hidup ya sudah berjalan saja. Pagi sampai malam selesai, besok bangun pagi lagi jalan. Apakah sudah ketemu? Menemukan alasan yang tepat untuk tetap hidup, untuk tetap berjalan, untuk tetap berjuang, melakukan sebaik-baiknya, itulah yang akan menolong kita untuk bisa tetap melangkah meskipun ada apa yang ada di sekitar kita betapa tidak mudahnya. Kita tentu banyak mendengar cerita bagaimana orang-orang tetap berjuang untuk hidup. Ada banyak alasan-alasan di belakangnya. Tetapi mari kita belajar dari Kristus yang ketemu, yang menghidupi dengan benar alasan dia untuk hidup di tengah dunia ini. Melakukan misi Allah. Mengerjakan karya keselamatan itu sampai tuntas. Bagian dia adalah mengerjakan sepenuh-penuhnya apa yang menjadi tanggung jawab yang diberikan Allah kepadanya. Tujuan hidup kita apa, saudara? Tujuan hidup Anda secara pribadi apa? Kalau sudah ketemu tujuannya, itulah yang akan menguatkan. Mari kita coba mengelompokkan. Apakah tujuan ini hanya untuk diri kita? Apakah hanya bicara tentang keluarga? Atau ada tujuan yang lebih yang Tuhan mau? Oke,
kita juga Tuhan mau supaya hidup berdampak bagi orang di sekitar kita. Kalau Tuhan menjadikan kita sampai saat ini, apa sih tujuan Tuhan sehingga kita tetap bisa bertahan sampai saat ini? Pandemi seharusnya membuat kita ketemu. Kenapa Tuhan tetap mengizinkan kita hidup sampai saat ini? Tuhan mau kita lanjutkan karya keselamatan itu di tengah dunia ini. Tuhan mau kita pakai apa yang kita punya, yang kita ada, yang kita bisa, untuk juga membuat orang lain bisa merasakan keselamatan dari Tuhan. Ini bukan hanya persoalan keselamatan nanti mereka masuk surga, tapi bagaimana mereka terselamatkan dari keterhimpitan, bagaimana mereka terselamatkan dari penghinaan, bagaimana mereka terselamatkan dari penghakiman, bagaimana mereka terselamatkan dari kehidupan yang selama ini begitu mengkungkung hidup mereka. Bagaimana mereka terselamatkan dari kesesakan-kesesakan yang dialami. Tuhan mau kita teruskan karya keselamatan itu. Menemukan tujuan hidup inilah yang akan membuat kita kuat. Ya Tuhan, kalau sampai saat ini aku masih hidup. Kalau sampai saat ini Tuhan izinkan aku hidup dengan segala yang ada, baik dan buruk, kesenangan dan kesusahan, tapi biarlah kita juga minta kepada Tuhan supaya kita pun mengambil bagian melakukan karya keselamatan itu. Saudara-saudara, dalam bacaan kita di ayat 28 sampai 30 itu Injil Yohanes kan mengatakan sesudah itu, artinya sesudah Yesus disalibkan. Karena Yesus tahu bahwa sudah selesai, bahwa pekerjaannya sudah tuntas di dunia, Yesus mengatakan sudah selesai. Dia menyerahkan semuanya kepada Bapanya. Sudah selesai pekerjaannya, lunas sudah manusia ditebusnya. Kita saudara sudah lunas, Tuhan bayar semuanya. Tidak ada lagi dosa yang tidak dibayar oleh darah Kristus. Semuanya Tuhan sudah membayarnya. Tapi apakah hanya karena kita sudah menerima dengan gratis itu, lalu kita seperti orang yang kalau menerima gratis mengabaikan saja itu, tak merasa itu sesuatu yang bernilai? Jumat Agung mengajak kita, temukan lagi alasan kenapa engkau hidup sampai dengan saat ini. Tetapi peristiwa Jumat Agung juga mau mengingatkan kepada kita, berhenti jadi pengkhianat bagi orang yang sudah memberikan engkau hidup. Jangan kita menjadi Yudas Iskariot, menghina orang, mengkhianati orang yang ada di lingkaran terdekat kita. Apalagi kalau orang itu mungkin yang memberikan engkau hidup. Jangan licik, tidak ada kelicikan yang kemudian akan berbuah kebaikan. Tuhan sudah melakukan semua yang baik untuk hidup kita. Karena itu mari kita teruskan karya keselamatan ini. Kita temukan lagi alasan untuk hidup. Dan kita lakukan bagian kita. Sehingga pada waktunya kita juga berkata, Tuhan sudah selesai. Amin. Saat teduh bagi kita. Tarian berikut ini adalah tarian perkabungan yang mengajak kita untuk seolah berada di peristiwa salib. Bagaimana
perempuan yang menangis, Ibu Yesus Maria Magdalena yang sungguh hancur hatinya, tetapi mereka tetap berupaya yang terbaik bagi Kristus. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, sebelum doa syafaat ada satu hal yang ingin kami sampaikan. Pundi Paskah kita akan kumpulkan pada hari Minggu nanti pada saat kebaktian Paskah.
Kalau Bapak Ibu yang tidak mendapatkan pundi Paskah bisa lewat transfer, tetapi yang butuh pundi Paskah masih disiapkan oleh panitia. Mari kita satu di dalam doa. Setiap kali kami memandang salib-Mu Tuhan, hati kami hancur. Tuhan, seperti apa yang begitu mengasihi kami, yang tidak pernah menolak kami, bahkan dalam dosa yang paling kelam yang kami lakukan, Engkau menebus lunas semuanya di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami begitu dikasihi Tuhan, Engkau memilih kami untuk mendapatkan menjadi orang-orang yang diselamatkan, bagian dari karya keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lebih besar yang kami terima selain karya keselamatan Kristus yang sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau berdoa, kami mengingat dalam doa Pendeta Wahyu Pramudia bersama dengan keluarga. Hari ini mereka memakamkan ayah mereka terkasih Bapak Sumarman. Kiranya Tuhan meneguhkan hati keluarga. Tuhan juga yang boleh menguatkan hati Ibu Pratiwi, Ibu dari Pendeta Wahyu. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan kepadanya. Dan kami percaya ya Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan pemakaman ini terjadi di Jumat Agung, itu juga cara Tuhan mengasihi mereka. Setiap Jumat Agung mereka mengingat kasih Kristus yang sudah menebus dunia, tapi juga kasih Kristus atas mereka yang sudah memberikan ayah, suami yang baik di tengah keluarga. Berkati keluarga ya Tuhan, biarlah proses pemakaman hari ini boleh berjalan dengan baik. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang hadir saat ini dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan, kami memohon biarlah hikmat Tuhan menyertai. Tolong kami supaya kami bisa menemukan untuk apa kami hidup di tengah dunia. Kenapa Tuhan mengizinkan sampai saat ini kami tetap hidup di tengah dunia ini. Beri kami kekuatan untuk melanjutkan karya keselamatan-Mu ya Tuhan. Supaya lewat tangan kami, lewat kaki kami, lewat hati kami, lewat kemampuan kami, lewat uang kami, lewat tenaga kami, lewat apa yang Tuhan berikan kepada kami. Semuanya boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang mendatangkan karya keselamatan bagi banyak orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur kalau gereja-gereja pada saat ini boleh merayakan Jumat Agung dengan ibadah onsite. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk segala karya-Mu. Kami mendoakan Indonesia. Tuhan tolong kami, jauhkan kami dari segala rancangan orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin kami. Tuhan juga memberkati aparat keamanan yang berjaga-jaga bahkan jauh sebelum kami beribadah. Mereka sudah menata sedemikian rupa supaya kami semua yang di sini maupun gereja-gereja di Indonesia ini tetap bisa menjalankan ibadah Jumat Agung dengan aman. Terima kasih ya Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan pakai kami seturut dengan rencana-Mu. Tuhan buka jalan di tengah segala kesulitan. Dan Tuhan kami memohon, beri damai sejahtera dan sukacita di hati kami, sukacita surgawi. Supaya meskipun betapa sulit jalan yang kami tempuh di depan, tetapi kalau damai sejahtera itu ada, maka kami yakin Tuhan menemani kami. Terima kasih Tuhan, doa syafaat ini kami naikkan di dalam nama-Mu yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan adalah wujud tanda kasih kita kepada Tuhan. Mari kita mempersembahkannya dengan penuh sukacita sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang ditempel pada bangku di depan saudara atau transfer melalui mobile banking. Jemaat yang memberikan persembahan tunai dapat memberikan persembahan dalam amplop lalu dimasukkan dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar gedung gereja atau di kantor gereja pada hari dan jam kerja. Marilah kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami sebagai wujud kasih kami kepadamu. Biarlah persembahan ini berguna untuk gerejamu, jemaatmu, juga orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan Yesus, kami mau memuliakan namamu melalui kehidupan kami. Dan biarlah kehendak-Mu boleh selalu terjadi di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di bukit yang jauh, tanpa salib
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah telah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menaungi saudara beserta keluarga. Sampai jumpa dalam ibadah Paskah 17 April 2022 mendatang. Tuhan Yesus memberkati.